Saya banggakan, alhamdulillahirobbil alamin. Tidak putus-putusnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta hidayahnya hingga kita semua masih bisa berkumpul dalam kelas ini. Dalam pembelajaran agenda 2 pertemuan terakhir. Yes. Oke, kita langsung di sini ada Kak Rizky, ada Kak Akhir. Masya Allah, Masya Allah, cerah. oh Sensei. Iya, View. Oh, aduh, bercahaya berbinar-binar ruangan ini ya. Ada kakak berdua. Alhamdulillah. Adik-adik, mudah-mudahan dengan hadirnya kakak berdua di ruangan ini membuat kelas kita semakin bersemangat. Oke deh, kita langsung ya. Jadi kemarin kalau tidak salah saya menitipkan banyak tugas dan sudah didahului oleh satu orang atau dua orang ya. Kemarin memaparkan, oh sudah lebih dari dua orang ya, hampir tiga ya, tentang si pengalaman. Yang terakhir kemarin siapa ya? Yang tampilnya terakhir kemarin. Baik. Dev- Pak Andri, Bu. Oh iya, Kevin. oh iya Pak Andri, dirimu yang kemarin keren sejagat. Pak Andri, tunjuk dong siapa teman yang belum. Ibu Devi. Ini emang Pak Andri sudah keker-keker dari tadi Bu Devi ini. Oke deh Bu Devi, silahkan. Semangat, semangat. Di share screen ya. Yang tugas kemarin juga ini, Bu. Yang itu, yang apa? Mm, 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 mm. Yang pengalaman dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan identifikasi tiga kegiatan pada tupoksi berdasarkan pengalaman yang dikaitkan dengan nilai berakhlak. Kegiatan pertama adalah kegiatan Anjang Sana Kelompok Tani. Nilai dasar ASN berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan adalah menunjukkan pelayanan prima kepada petani sebagai mitra pembangunan. Yang kedua akuntabel yaitu tanggung jawab terhadap jabatan pegawai ASN. Yang ketiga adalah kompeten, meningkatkan kompetensi dan kualitas praktik pertanian di lapangan. Dari segi harmonis, yaitu menciptakan suasana saling percaya antara PPL dan petani. Dari segi loyal, meneguhkan komitmen penyuluh sebagai pelaksana kebijakan publik. Dari sisi adaptif, meningkatkan efektivitas penyuluhan karena dilakukan secara tatap muka. Yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu memperkuat sinergi dan semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah musyawarah jadwal tanam bersama Koramil dan bagian pengairan. Dari berorientasi pelayanan, yaitu memberikan solusi yang sesuai kebutuhan masyarakat tani. Dari akuntabel, transparansi dan tanggung jawab ASN dalam pengambilan keputusan publik. Kompeten, yaitu membantu petani menentukan jadwal tanam berdasarkan data dan pengetahuan ilmiah. Setelah itu harmonis, menciptakan kerjasama lintas sektor yang solid dan kondusif. Dari segi loyal, adalah dedikasi terhadap tugas dan amanah negara di sektor pertanian. Dari segi adaptif, mendorong fleksibilitas dan kesiapan menghadapi perubahan lapangan. Dari segi kolaboratif, terbangunnya sinergi antar instansi dan masyarakat demi keberhasilan program pertanian.
Dan kegiatan terakhir adalah gerakan pengendalian hama yang dilakukan oleh PPL Petani bersama Babinsa. Dari segi berorientasi pelayanan adalah ASN sigap dan peduli terhadap kebutuhan petani. Dari segi akuntabel, bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan petani yang ada di lapangan. Dari segi kompeten, memberikan solusi yang ilmiah dan efektif untuk melindungi tanaman serta meningkatkan hasil pertanian. Dari segi harmonis, terciptanya hubungan saling menghargai dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Dari segi loyal, menunjukkan dedikasi ASN dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian. Dari segi adaptif, fleksibilitas dan kemampuan berinovasi dalam menghadapi tantangan pertanian di lapangan. Dan yang terakhir adalah dari sisi kolaboratif, dia memperkuat sinergi antara instansi dan semangat gotong royong dalam menjaga ketahanan pangan. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih Devi. Jadi terima kasih teman-teman ya sudah mulai kena ini yang penting bagaimana teman-teman melihat aktivitas itu kemudian di aktivitas itu teraktualisasi nilai tadi ya. Jadi eh, seperti yang sudah Devi jelaskan dalam tabel-tabel ini ya. Memperkuat sinergi antar instansi, teraktualisasi nilai ini yang maksudnya untuk memperkuat sinergi itu. Oke, Devi bisa tunjuk temannya lagi. Ya. Ibu Niputu Intan, Bu. Silakan, Tan. Bu, izin share screen. Ya, silakan. Baik, Ibu. Sudah kelihatan? Kelihatan, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan penerapan nilai berakhlak di dalam instansi di tempat saya bekerja. Yang pertama di sini berorientasi pelayanan. Saya berkomitmen dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang mengajukan permohonan cuti dengan transparan dan tepat sasaran, seperti menyapa dengan sopan dan menanyakan apa yang bisa dibantu dan melayani. Maaf Ibu, lupa tadi bahwa di sini isu tupoksi saya yaitu belum optimalnya pengarsipan dokumen data cuti di bidang pengadaan, pemberhentian, dan informasi. Lanjut yang kedua yaitu akuntabel. Di sini saya bertanggung jawab atas setiap permohonan cuti yang diajukan. Saya akan menjunjung tinggi integritas, kejujuran, kepatuhan terhadap peraturan, misalnya seperti memproses formulir cuti sesuai ketentuan dan bertanggung jawab mengarsipkan dokumen. Yang ketiga, nilai yang ketiga yaitu kompeten. Saya terus belajar dan berkembang, meningkatkan kapasitas diri untuk melaksanakan tugas dengan baik dan menjadi ASN yang berkompeten. Contohnya seperti memverifikasi berkas cuti. Selanjutnya, harmonis. Saya selalu menghargai perbedaan dan saling peduli untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dengan memberi respon cepat dan sopan terhadap pertanyaan terkait cuti. Selanjutnya, loyal. Bagi saya, loyalitas bukan hanya sekedar tepat waktu, tapi berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, tidak membocorkan informasi pribadi pegawai dalam pengurusan berkas cuti. Selanjutnya, adaptif. Saya siap menghadapi tantangan, perubahan sistem, dan perkembangan teknologi dengan semangat belajar dan inovasi demi pelayanan yang lebih baik dengan menyusun sistem arsip cuti digital agar mudah ditelusuri.
Yang terakhir yaitu kolaboratif, selalu terbuka dan bekerja sama dengan semua pihak untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Berkolaborasi dengan sebagian kepegawaian untuk pemutakhiran data. Mungkin cuma itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Intan, bisa ditunjuk temannya. Keren ya, Intan punya tadi. Karena kegiatannya lebih personal, jadi aktualisasi nilainya lebih kena, lebih jelas. Oke, silahkan tunjuk temannya lagi. Akan menunjuk siapa ya yang belum? Deborah barangkali? Oh ya, Deborah pas. Ica, silakan Ica. Oke. Ica, boleh di stop share dulu, baru Ica buka dulu kasih lengkap, kasih tahu buka Oh, itu file ya, baru di share oke, screen. Bu. Ah, ya, oke deh. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Eh, di sini ada beberapa kegiatan saya. Jadi berhubung saya kerja di Dinas Pariwisata, kegiatannya itu hanya berfokus pada promosi dan pada event-event. Jadi kegiatan yang pertama saya yaitu membuat konten digital tentang promosi pariwisata. Nilai berorientasi pelayanan, yaitu memberikan informasi pariwisata yang menarik dan bermanfaat bagi masyarakat dan wisatawan. Kemudian nilai akuntabel, menyampaikan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Nilai kompeten, mengembangkan kemampuan desain grafis dan digital marketing untuk mendukung promosi. Dan untuk nilai harmonis, bekerja sama dengan tim dan menghargai ide anggota lain. Nilai loyal, mendukung visi pemerintah daerah dalam meningkatkan pariwisata Banggai. Dan nilai adaptif, menyesuaikan konten dengan tren promosi digital terkini. Dan nilai kolaboratif, berkolaborasi dengan fotografer, editor, dan tim promosi untuk hasil yang optimal. Dan ini untuk foto kegiatan di saat saya mengambil konten di destinasi air terjun Piala. Dan kegiatan yang kedua yaitu menjadi admin dan bendahara kegiatan Banggai Run Challenge 2025 kemarin. Nilai berorientasi pelayanan yaitu memberikan pelayanan administrasi yang cepat dan responsif kepada peserta lomba. Dan nilai akuntabel, mengelola data pendaftaran dan keuangan secara transparan dan tertib. Nilai kompetennya yaitu menunjukkan ketelitian dan profesionalisme dalam mengelola administrasi serta keuangan kegiatan. Kemudian nilai harmonis, menjaga komunikasi dan kerjasama yang baik antar panitia dan peserta. Dan nilai loyal, mendukung kegiatan sport tourism daerah sebagai bentuk loyalitas terhadap instansi. Dan nilai adaptifnya yaitu menerapkan cara kerja yang fleksibel dan inovatif untuk menyesuaikan perubahan situasi terkini, situasi kegiatan, dan kolaboratif yaitu bekerja sama dengan panitia sponsor dan pihak terkait untuk kelancaran kegiatan. Dan ini foto
saat saya menjadi admin. Dan kegiatan yang ketiga yaitu menjadi ketua panitia pengambilan respek Banggairan Challenge. Nilai berorientasi pelayanan yaitu memberikan pelayanan yang tertib dan ramah kepada peserta dalam proses pengambilan respek. Kemudian nilai akuntabel memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai prosedur dan tanggung jawab. Dan nilai kompeten mengatur pembagian tugas dan koordinasi antara panitia dengan secara efektif. Kemudian nilai harmonis yaitu membangun suasana kerja yang saling menghormati dan mendukung. Nilai loyal menunjukkan dedikasi terhadap kegiatan pemerintah daerah. Nilai adaptifnya menyesuaikan strategi pelayanan dengan situasi di lapangan. Dan terakhir nilai kolaboratif yaitu mengkoordinasikan seluruh tim agar pelaksanaan berjalan lancar dan efisien. Dan yang terakhir kegiatan menjadi panitia dalam tim multimedia pada persiapan Festival Teluk Lalong 2025. Nilai berorientasi pelayanan yaitu menyajikan dokumen kegiatan yang informatif dan menarik untuk publik. Kemudian nilai akuntabelnya melaksanakan tugas dokumentasi sesuai arahan dan tanggung jawab panitia. Nilai kompeten yaitu menguasai teknik pengambilan gambar, pengeditan, dan penyajian media digital secara baik. Dan nilai harmonisnya yaitu menjaga kekompakan dan kerjasama dengan tim multimedia. Kemudian nilai loyalnya yaitu mendukung penuh suksesnya pelaksanaan Festival Teluk Lalong. Dan nilai adaptifnya menyesuaikan konsep visual sesuai kebutuhan dan situasi acara. Dan nilai kolaboratifnya yaitu berkolaborasi dengan panitia dan tim promosi untuk hasil publikasi terbaik. Dan ini fotonya ini yaitu foto video yang saya buat untuk diupload di media sosial Dispar. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ica. Ica, itu video promosi. Iya, untuk ini Festival Teluk Lalong. Oke. Keren. Sudah oke ya tadi keterkaitannya. Setuju temannya? Dia arahkan ke piringnya nggak kosong. Siapa lagi yang belum Kak Hadis. Oke, terima kasih. Izin share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan 3 kegiatan pada tupoksi peserta ya, dan dikaitkan dengan nilai berakhlak. Yang pertama, tahap kegiatan melakukan pengarsipan berkas. Berorientasi pelayanan, aksesibilitas yang mudah sehingga berkas dapat diakses oleh pengguna, baik internal maupun publik, serta efisien dan kecepatan pelayanan dalam proses pencarian, permintaan, dan penyediaan arsip sehingga mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Akuntabel, mengarsipkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan mencerminkan kegiatan atau peristiwa yang sebenarnya. Kearsipan yang akuntabel berperan sebagai bukti dan memori kolektif organisasi serta mendukung untuk pengambilan keputusan, efisiensi operasional, dan kepatuhan hukum. Kompeten, memastikan bahwa individu atau tim yang bertanggung jawab memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas kearsipan secara profesional dan sesuai dengan standar. Harmonis, menggabungkan prinsip-prinsip kearsipan dengan filosofi kerja yang menekankan konsistensi, integrasi, dan kolaborasi serta melakukan standarisasi dengan memastikan bahwa data dari berbagai sumber memiliki format, struktur, dan standar yang sama. Loyal, menjaga kerahasiaan data atau dokumen negara
yang telah dipercayakan kepadanya agar bisa digunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan tanpa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Adaptif, ASN harus mampu mengelola arsip secara dinamis, inovatif, dan proaktif sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan zaman. Contohnya seperti mengubah praktik kearsipan tradisional yang menjadi melakukan melibatkan berbagai pihak dan lintas sektor untuk memastikan pengelolaan arsip yang akuntabel, transparan, dan efisien. Kolaboratif memudahkan unit kerja untuk berbagi informasi, mengurangi duplikasi dokumen, dan memberikan akses data yang terpusat dan terstruktur. Tahap kegiatan yang kedua, melayani masyarakat dalam pengecekan dan pencetakan data DTSEN. Berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memberikan penjelasan yang jelas, ramah, dan solutif terkait prosedur dan persyaratan yang harus disiapkan dalam pengecekan data DTSEN, serta melayani setiap pemohon tanpa membeda-bedakan. Akuntabel, dalam pengecekan data DTSEN harus mencerminkan sikap jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan transparansi, yaitu dengan menyampaikan informasi yang akurat dan apa adanya kepada masyarakat, menjaga kerahasiaan data pribadi masyarakat, serta menerima dan menjalankan tugas dengan baik dan juga mampu bertanggung jawab pada setiap tindakannya. Kompeten, ASN harus mahir menggunakan portal atau aplikasi DTSEN dan juga memahami cara kerjanya, serta harus memahami alur integrasi data dari berbagai sumber yang dikelola. Harmonis, melayani semua lapisan masyarakat yang datang untuk mengecek data DTSEN dengan sikap yang setara dan tidak diskriminatif. Loyal, pelayanan yang baik, responsif, dan profesional dalam pengecekan data DTSN akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang merupakan wujud dari loyalitas. Adaptif, ASN harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang didapati seperti perubahan dari sistem yang lama yaitu DTKS menjadi sistem yang telah diperbaharui yaitu DTSEN. Kolaboratif, pengecekan data DTSN memerlukan kolaborasi lintas instansi untuk memverifikasi data dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Kolaborasi itu antara pihak kelurahan, puskesmas, dukcapil, dan juga badan pusat statistik. Terus kegiatan yang ketiga, melakukan duplikasi data soft copy untuk dijadikan dokumen cadangan. Berorientasi pelayanan, duplikasi data untuk cadangan, memastikan ketersediaan informasi yang diperlukan setiap saat terlepas dari bencana atau kerusakan teknis. Ini berarti ASN mengantisipasi kebutuhan masyarakat akan akses data yang stabil dan tidak terputus. Akuntabel, seorang ASN bertanggung jawab penuh atas data yang dikelolanya. Jika data hilang akibat bencana alam, kerusakan sistem atau serangan cyber, ASN yang akuntabel telah mengambil langkah proaktif untuk meminimalkan risiko tersebut dengan menyediakan data cadangan. Kompeten, sebagai ASN yang kompeten harus terus meningkatkan kemampuan diri untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah. Hal ini termaksud menguasai teknik manajemen data yang modern. Dengan duplikasi data secara rutin menunjukkan penguasaan terhadap teknologi penyimpanan dan keamanan data. Harmonis, duplikasi data yang terstruktur dapat mengurangi kekhawatiran rekan kerja akan kehilangan data penting. Ini mendorong rasa aman dan kolaborasi karena setiap orang merasa data mereka terlindungi. Dengan adanya cadangan data, ASN bisa membantu rekan kerja yang membutuhkan data yang hilang atau rusak. Ini mencerminkan kepedulian dan semangat gotong royong di lingkungan kerja. Loyal, perlindungan aset negara seperti dokumen terutama yang bersifat rahasia atau strategis adalah aset negara. Dengan menduplikasi data soft copy secara teratur, ASN melindungi aset tersebut dari risiko kehilangan akibat kerusakan perangkat keras, serangan cyber, atau bencana alam. Ini adalah wujud nyata dari kesetiaan terhadap negara dan Pancasila sebagai dasar keberlangsungan sistem pemerintahan. Adaptif,
ASN yang inovatif tidak hanya menduplikasi data secara manual, tetapi juga mencari cara kreatif untuk mengoptimalkan prosesnya. Contohnya, mereka dapat mengimplementasikan sistem pencadangan otomatis atau otomatis backup, membuat skema penamaan file yang standar, atau menggunakan kompresi data untuk menghemat ruang penyimpanan. Kolaboratif, duplikasi data mendorong ASN untuk tidak menyimpan data penting hanya di perangkat pribadi. Sebaliknya, data disimpan di platform bersama seperti server instansi atau penyimpanan cloud, sehingga lebih mudah diakses oleh pihak yang berwenang jika dibutuhkan. Ketika data penting diduplikasi dan diarsip secara terpusat, semua pihak yang berkolaborasi dapat bekerja menggunakan versi data yang sama. Hal ini meminimalkan kesalahpahaman dan kesalahan akibat perbedaan data. Oke, Hadis, Ya, Bu. kegiatan Buat- tiga kegiatan ya. Ya, Bu. Ini untuk semua teman-teman. Jadi tadi ada beberapa yang eh, misalnya begini, melakukan duplikasi data soft copy untuk dijadikan dokumen cadangan. Nah, aktivitasnya melakukan duplikasi, gitu ya. Maka nilai yang diaktualisasikan seperti apa dari hadis, dari kita semua. Jadi misalnya pada saat menduplikasi itu berarti eh, apa dibuatlah apa terlaksananya duplikasi itu, maka hal tersebut memastikan ketersediaan informasi. Oke, ya ada beberapa yang belum terlalu kena. Contohnya di yang terakhir ini apa kolaboratif, ya belum terlalu kena karena di sini penjelasannya duplikasi data mendorong ASN untuk tidak menyimpan data penting. Sebenarnya kena, tapi masih agak jauh. Hadis jelaskan saja bagaimana pada saat menduplikasi itu ada enggak nilai kolaboratif itu aktualisasi pada saat menduplikasi, apakah hadis menduplikasi itu eh, dibantu teman atau berkonsultasi ke pimpinan atau berkonsultasi dengan siapa atau meminta data dari eh, teman lain untuk diduplikasi, maka itu dapat dijelaskan dengan kolaboratif. Jadi teraktualisasi nilai kolaboratif yaitu terjalin kerjasama dalam melakukan duplikasi di mana data duplikasi itu tidak hanya saya bisa dapatkan di file saya sendiri, tapi juga bisa didapatkan dari teman-teman lainnya atau dari OPD lainnya, gitu. Eh, Sama dengan loyal misalnya. Kalau loyal kan dia menjaga aset gitu-gitu ya, menjaga barang milik negara, kemudian segala hal yang kita lakukan sesuai dengan SOP gitu. Jadi teman-teman apa yang dilakukan pada saat melakukan itu terimplementasi tidak atau teraktualisasi tidak nilai-nilai ini dalam pelaksanaan kalian, dalam aktivitas kalian gitu. Ya. Jadi tidak ada yang salah, cuman eh, misalnya kalau ada hitungan 1 sampai 10, kalau yang 10 berarti dekat sekali. Nah, berarti ada yang masih, oh dia masih di penilaiannya masih 3, range-nya masih 3, berarti dia harus masih jauh lagi, benar, tapi tapi masih ada sekian angka lagi dia untuk dapat yang sempurna atau yang pas, gitu ya. Jadi kalau yang di kolaborasi ini masih agak eh, belum terlalu pas, tapi bolehlah. Cuman maksudnya kalau mau yang lebih kena lagi, penjelasannya tadi bahwa pada saat melakukan duplikasi data, eh, apabila tidak ada orang lain, pihak lain yang diajak bekerja sama untuk entah untuk bertanya atau untuk apapun, berarti kolaborasi tidak perlu dimasukkan seperti itu. Pada saat melakukan duplikasi, mungkin eh, kita tidak bertemu juga dengan orang lain, maka tidak perlu ramah, tapi bisa perbaikan tiada henti, atau penjelasannya boleh seperti yang Hadis jelaskan ini. Apa tuh maksud dan tujuannya boleh, boleh. Tapi kalau yang harmonis, kolaboratif, yang betul-betul terasa ada unsur kerjasama, ya, itu yang memang dilihat apakah dia ada keterkaitan dengan pihak-pihak lain. Kalau yang lain-lainnya oke. Ya, teman-teman lain semua begitu ya. Nanti disesuaikan saja. Oke, Hadis, silakan tunjuk temannya. Pak Ridwan.
Pak Ridwan, silakan. Ya, baik. Makasih Hadis. Wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Baik, saya akan memaparkan tugas dari eh, nilai-nilai dasar ASN berakhlak di dalam instansi saya dalam hal ini eh, yang pertama eh, mengawasi dan memeriksa kualitas pekerjaan petugas supaya nilai pekerjaannya nilai akuntabel, Ridwan, pemeriksaan belum terlihat, tapi tidak apa-apa, bacakan saja. Tapi dirimu baca juga kayak lebih putus-putus, tapi tidak apa-apa. Teman-teman jelas dengar suaranya Ridwan? Ibu putus-putus, Bu. Ya, putus-putus ya. Mana Terus, Ridwan ini? Ih, hilang dia. Berarti jaringannya Ibu di Signal ya. bermasalah. Ahlan ada. Kita tunggu ya. Ridwan masuk lagi. jaringan ini. Iya, mana? Oh, Hadis ya. Hadis bukan Hadis, Ridwan. Mana Ridwan? Oh, ini Ridwan. Oke. Bisa dites, dicoba lagi. Ya, saya coba lagi Bu ya. Iya, iya, iya. Kendala Silakan. jaringan tadi. Ini tampil. Ya, oke. Silakan. Oke, ada. Baik. Kegiatan yang pertama terkait mengawasi dan memeriksa kualitas pekerjaan petugas operasi dan pemeliharaan sumber daya air. Nilai dari berorientasi pelayanan melakukan pengawasan secara proaktif dan membangun hubungan yang baik dengan petugas. Kemudian nilai akuntabel bertanggung jawab atas setiap pemeriksaan, kemudian mendokumentasikan hasil pengawasan serta menindaklanjuti temuan dengan integritas. Kemudian nilai kompeten menguasai standar OP atau operasi dan pemeliharaan sumber daya air, meningkatkan keahlian secara berkelanjutan serta berbagi pengetahuan dengan petugas di lapangan. Kemudian poin harmonis, membangun komunikasi yang efektif, menghargai keberagaman petugas dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Kemudian nilai loyal, mengutamakan kepentingan publik, menjunjung tinggi etika dan kode etik, serta menjaga kerahasiaan data yang sensitif. Kemudian nilai adaptif, cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, menerapkan inovasi dalam pengawasan dan proaktif dalam menghadapi masalah. Kemudian nilai kolaboratif, yakni membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam hal ini petugas pintu air atau PPA dan terbuka dalam menerima masukan. Ini foto kegiatan. Di sini ada petugas tapi agak kecil jadi tidak kelihatan ya. Di sini ada petugas yang sedang mengoperasikan pintu air. Kemudian selanjutnya kegiatan yang kedua mencatat pembagian air pada papan operasi. Orientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya petani, serta ramah, cekatan, dan solutif ketika berinteraksi dengan petani. Kemudian nilai akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, mencatat debit air sesuai fakta, tanpa rekayasa, serta pencatatan dilakukan secara teliti dan tepat waktu. Kemudian nilai kompeten, selalu mempelajari dan memahami sistem irigasi serta peraturan terkait pembagian air agar dapat melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Kemudian nilai harmonis,
memperlakukan semua petani secara setara dan adil. Pembagian air dilakukan berdasarkan data yang tercatat, bukan karena faktor subjektif. Kemudian, nilai loyal menjalankan tugas dengan penuh dedikasi sebagai bentuk pengabdian kepada negara dengan menjamin kelancaran sistem irigasi untuk ketahanan pangan nasional. Kemudian adaptif, terbuka dan bersedia mempelajari perubahan teknologi atau sistem pencatatan yang lebih efisien. Kemudian nilai kolaboratif, berkolaborasi dengan petugas dan kelompok tani atau P3A, eh, apa petani pengguna air ya, untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kebutuhan air dan papan operasi menjadi media untuk mengkomunikasikan hasil kolaborasi ini. Ini contoh papan yang dimaksud ya, papan operasi tersebut. Kemudian yang ketiga, memberikan petunjuk kepada P3A perihal pola tanam dan tanggal tanam sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk nilai berorientasi pelayanan, mendengarkan kebutuhan P3A dan memberikan solusi yang relevan terkait pola dan tanggal tanam serta tanggap terhadap pertanyaan dan keluhan dari kelompok tani tersebut. Kemudian nilai akuntabel, menyampaikan informasi secara jujur dan transparan tanpa ada kepentingan pribadi. Kemudian nilai akuntabel, memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai untuk memberikan petunjuk yang efektif. Kemudian nilai harmonis, peduli terhadap kondisi P3A dan menghargai pengetahuan serta pengalaman petani, menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka saat berinteraksi. Kemudian nilai loyal, berkorban waktu dan tenaga untuk memberikan pendampingan intensif kepada kelompok tani, terutama saat menjelang musim tanam yang krusial. Ya. Dalam hal ini yang paling krusial pada saat musim kemarau. Ya. Kemudian adaptif, mampu memberikan petunjuk alternatif jika pola tanam awal tidak memungkinkan karena faktor eksternal. Kemudian nilai kolaboratif, terbuka terhadap masukan dan ide dari kelompok tani serta bersedia bekerja sama dalam merancang pola tanam yang paling efektif untuk kondisi lokal, karena tentunya para petani yang mengetahui kondisi yang ada di wilayahnya. Ini salah satu dokumentasi yang saya ambil ketika di lapangan. Mungkin itu Bu yang bisa saya jelaskan, sampaikan. Oke. Keren. Ridwan, Ya eh, Bu? keren ya, dan kena penjelasannya untuk semua. Ya, terima kasih Aman. Bu. Ya, Makasih. ya. Berarti sudah tergambar nanti kalian pada saat menjelaskan yang rancangan, kalau sudah seperti tadi penjelasannya, berarti sudah mulai kena. Kita selesaikan secara adat dulu semuanya. Ridwan tunjuk. Ini ada Wayan belum? Wayan Iya, Christian. Pak Wayan, boleh Pak Wayan. Ya, baik. Langsung. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Dewi dan teman-teman. Selamat siang. Silakan beli. Beli Wayan. Beli Wayan ini terakhir atau masih ada yang lain? Terakhir, teman-teman. Beli Wayan ini terakhir. Yang belum Bu, Siapa yang belum? saya. Ayo. Nah, iya, iya. Saya kemarin tahap 2 punya sih Bu, yang penjelasan kemarin. Iya, sepertinya begitu deh. Bukan yang pengalaman ya. Tapi tidak apa-apa. Nanti sebentar kita lihat lagi. Oke deh. Silakan beli. Baik, terima kasih, Bu. Ya. Izin untuk pengalaman yang saya bisa bagikan selama saya menjadi CPNS di instansi saya, itu yang pertama, saya pernah mengikuti seminar kesehatan yang diadakan oleh Dinkes bekerja sama dengan BPJS. Itu temanya tentang diabetes mellitus. Mm-mm. Untuk dokumentasi kegiatannya ini teman-teman dan ibu bisa lihat Yes. saya yang pakai baju orange Mantap. ya. Untuk apa hubungannya dengan core value ASN? Pada nilai berorientasi pelayanan, dengan mengikuti seminar ini saya mendapatkan update ilmu terbaru sehingga kualitas pelayanan saya kepada masyarakat itu dapat ditingkatkan.
Kemudian untuk poin akuntabel, saya akan dibiayai Bu oleh puskesmas. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini, saya wajib membuat laporan pertanggungjawabannya. Kemudian untuk poin kompeten, dengan mendapatkan informasi terkini mengenai diagnosis, prosedur klinis maupun pengobatan terbaru, saya diharapkan menjadi lebih baik dalam melakukan pelayanan. Kemudian untuk poin harmonis, kan ini seminarnya diikuti oleh berbagai latar belakang profesi medis, ada dokter, bidan, perawat. Nah, di situ saya wajib menghargai setiap orang yang mengikuti seminar, apapun latar belakang profesinya. Kemudian untuk poin bersikap loyal, saya wajib profesional dengan datang disiplin, datang tepat waktu, berpakaian rapi, dan menjauhi perilaku yang dapat merusak citra instansi. Kemudian untuk poin adaptif, saya wajib mempelajari dan menerapkan teknologi, prosedur maupun kebijakan medis terbaru yang saya dapatkan di seminar. Kemudian untuk poin kolaboratif, saya berinteraksi dengan peserta lain dari puskesmas lain atau rumah sakit lain, di mana saya dapat bertukar pengalaman mengenai kasus medis. Kemudian untuk pengalaman kedua, ini kegiatan keseharian saya di puskesmas, Bu. Itu memberikan pelayanan di poli. Untuk tugas ini saya ambil pelayanan di poli anak. Ini dokumentasinya. Nah, untuk poin berorientasi pelayanan, saya harus menyapa anak dan orang tua dengan senyum, serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Kemudian untuk poin akuntabel, saya harus mencatat riwayat medis dari pasien, kemudian resep obat secara lengkap dan benar. Kemudian untuk poin kompeten, saya harus secara lengkap menanyakan keluhan, kemudian melakukan pemeriksaan medis dengan teliti, kemudian untuk pemberian terapi atau obatnya itu saya harus menggunakan panduan klinis yang terbaru. Kemudian untuk poin harmonis, saya wajib tidak membedakan pelayanan antara apakah dia pasien BPJS umum atau dari latar belakang sosialnya yang berbeda-beda. Kemudian untuk poin loyal, saya harus hadir tepat waktu di poli anak. Kemudian serta harus wajib menjaga kerahasiaan rekam medis pasien anak. Kemudian untuk poin adaptif, nah, saya harus menerapkan protokol penanganan penyakit menular anak sesuai edaran terbaru yang dikeluarkan oleh Dinkes. Kemudian untuk poin kolaboratif, biasanya anak di poli anak itu ada pasien anak datang dengan stunting. Nah, di situ saya wajib berkoordinasi dengan petugas gizi puskesmas. Kemudian kalau untuk anak-anak yang belum lengkap imunisasinya, saya harus menghubungi petugas imunisasi. Kemudian untuk pengalaman ketiga, saya pernah melakukan kunjungan rumah pada pasien diabetes mellitus atau pasien gula, di mana dia ini sudah tidak bisa jalan, dia ada luka di kaki. Jadi kami ada tim, kita melakukan kunjungan rumah. Untuk dokumentasinya ini, saya yang pakai baju orange. Dikerumuni wanita-wanita. Izin Ibu, saya lanjut. Ya, Ya, untuk silakan. poin berorientasi pelayanan, dalam melakukan kunjungan rumah ini saya harus menggunakan bahasa yang sopan. Kemudian maksudnya menyesuaikan dengan eh, latar belakang sukunya. Kalau di daerah saya kan Bu, suku Saluan, jadi harus tidak memakai bahasa baku. Sehingga pada saat saya melakukan edukasi itu ketemu, maksudnya tidak menggunakan bahasa medis, saya menggunakan bahasa hari-hari, sehingga edukasinya itu mereka dapat terapkan. Kemudian untuk poin akuntabel, saya melakukan pemeriksaan fisik dan melakukan pemeriksaan lab gula sesuai standar operasional prosedur. Kemudian untuk poin kompeten, memberikan tata laksana atau obat-obatan yang tepat, kemudian edukasi yang efektif. Kemudian untuk poin harmonis, saya berinteraksi dengan seluruh anggota keluarga dan menghargai lingkungan rumah pasien. Kemudian untuk poin loyal, menjaga privasi pasien dengan tidak membicarakan kondisi medis pasien kepada tetangga atau pihak yang tidak berkepentingan. Untuk poin adaptif,
Saya harus mengidentifikasi faktor risiko lain di lingkungan rumah, seperti akses ke makanan sehat yang jelek, yang sekiranya ini ada hubungannya dengan kondisi penyakit gula darahnya. Ya, kemudian untuk poin terakhir kolaboratif, saya berkoordinasi dengan ahli gizi puskesmas untuk evaluasi diet atau pola makannya. Kemudian dengan petugas desa di desa yang saya datangi untuk follow up rutin selanjutnya, untuk kunjungan selanjutnya. Demikian presentasi saya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Iwayan, terima kasih banyak. Selanjutnya Dwi Ayu. Makasih Wayan ya. Dwi Ayu silakan. Sama-sama Ibu. Ye. Ibu. Oh iya, sudah. Oke. Sudah jelas Ibu dan teman-teman. Oke, terlihat. Ibu. Ya. Oke. Berikut ini adalah penerapan tupoksi saya di unit kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banggai sebagai CPNS pengembang kewirausahaan ahli pertama. Yang pertama itu saya melakukan pendataan dan identifikasi pelaku usaha mikro dan kecil di wilayah Kabupaten Banggai. Untuk penerapan nilai dasar ASN beralhatnya itu pertama berorientasi pelayanan. Saya memberikan pelayanan yang cepat dan ramah kepada pelaku usaha saat pengumpulan data. Kemudian akuntabelnya, saya menyusun laporan hasil pendataan dengan jujur dan sesuai fakta di lapangan. Kompeten, menguasai teknik wawancara dan pendataan UMKM. Harmonisnya, menjalin komunikasi yang baik dengan pelaku usaha dari berbagai latar belakang. Kemudian, untuk nilai loyalnya, saya menjalankan tugas sesuai arahan pimpinan dan peraturan dinas. Lalu adaptifnya, menyesuaikan metode pendataan dengan perkembangan teknologi dan kondisi di lapangan. Terakhir, untuk nilai kolaboratifnya, saya berkoordinasi dengan aparat desa, kelurahan, maupun kecamatan untuk pengumpulan data dan validasi data UKM di lapangan. Berikut ini adalah dokumentasi saya ketika melakukan pendataan di Kecamatan Nambo. Selanjutnya, kegiatan kedua. Kegiatan kedua yaitu memberikan pendampingan atau konsultasi terkait fasilitas perizinan bagi UMKM, misalnya yaitu NIB, PIRT, atau sertifikasi halal. Untuk nilai berorientasi pelayanannya yaitu melayani dengan rahmat dan cekatan saat membimbing pelaku UKM yang kesulitan mengurus izin melalui sistem, misalnya OSS. Kemudian untuk nilai akuntabelnya yaitu melaksanakan pendampingan dengan integritas tinggi, tidak meminta imbalan atau gratifikasi atas bantuan yang telah diberikan. Untuk kompetennya adalah terus belajar dan menguasai alur atau regulasi perizinan terbaru, agar bisa memberi arahan yang tepat kepada pelaku UMKM. Lalu nilai harmonisnya suka menolong pelaku UKM yang mengalami kesulitan teknis ataupun non-teknis tanpa membeda-bedakannya. Lalu nilai loyalnya yaitu menjaga nama baik instansi dan martabat saya dan teman-teman sebagai ASN dan menunjukkan komitmen untuk mendukung visi dan misi dinas. Lalu nilai adaptifnya yaitu cepat menyesuaikan diri dengan perubahan sistem perizinan online yang sering diperbarui. Terakhir untuk kolaboratifnya yaitu terbuka bekerja sama dengan instansi terkait, misalnya PTSP untuk NIB dan BPJPH untuk halal demi kelancaran prosesnya. Berikut ini adalah dokumentasi saya ketika memberikan pendampingan fasilitas legalitas usaha di Kecamatan Balantak, Balantak Utara dan Balantak Selatan. Selanjutnya, kegiatan terakhir ketiga yaitu membantu pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi bagi UMKM. Contohnya pelatihan yang sering dilaksanakan yaitu pelatihan kewirausahaan, dan untuk sosialisasi itu khususnya legalitas usaha bisa berupa NIB, sertifikasi halal, maupun soal ING yaitu hubungan dengan Badan POM.
Untuk pertama, nilai berorientasi pelayanannya yaitu memberikan solusi atas kebutuhan nyata UKM seperti kebutuhan ilmu bisnis dan legalitas secara ramah, cekatan, dan solutif saat membantu pelaksanaan acara. Untuk nilai akuntabelnya, bertanggung jawab atas dalam tugas kepanitiaan, misalnya menyiapkan materi, absensi, laporan secara cermat, disiplin, jujur. Kemudian kompetennya menunjukkan kualitas kerja terbaik dengan menguasai materi yang disosialisasikan sehingga bisa membantu menjawab pertanyaan peserta secara profesional. Untuk nilai harmonisnya, bekerja sama secara solid dengan rekan penitia lain dan narasumber, peduli dan melayani semua peserta UMKM tanpa membeda-bedakan. Kemudian untuk nilai loyalnya, yaitu mendedikasikan diri untuk menyebarluaskan program pemerintah dan mendukung program pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM. Adaptifnya cepat menyesuaikan diri dengan perubahan dan sigap mencari solusi jika ada kendala teknis saat acara berlangsung, serta terakhir nilai kolaboratifnya adalah membangun sinergi dengan berbagai pihak, baik internal seperti rekan kerja maupun eksternal seperti narasumber dari instansi lain dan asosiasi UMKM untuk menyukseskan acara. Berikut ini dokumentasi saya ketika tergabung dalam panitia kegiatan pelatihan maupun sosialisasi. Sekian, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Dwi Ayu. Keren. Ya, Ibu, Ya, sama-sama. jadi kalau saya lihat, tunggu bentar ya. Oke, Dwi Ayu, makasih banyak. Berarti semua sudah ya, sudah untuk pengalaman. Sekarang tugasnya ada yang learning journal, resume, resume itu kemarin untuk persiapan kita menjawab, ya. Jadi berarti pemahaman kita tentang berorientasi pelayanan dan seterusnya, tentang berakhlak. Yang kedua di situ ada role model, kemudian ada citra diri, dan selanjutnya kan teman-teman lihat kemarin itu tugas terakhir ada yang penjelasan aktualisasi nilai itu tidak begini, tidak horizontal, tapi vertikal. Ada yang lihat kan? Nah, maksudnya itu saya minta dibuatkan itu dengan pola itu karena tadi teman-teman sudah lihat bagaimana teman-teman menuliskan karena horizontal kan panjang-panjang kan? Teman-teman lihat kan? Nah, jadi itu saya kasih gambaran bagaimana nanti kalau teman-teman mengisi di rancangan. Kalau di tabel rancangan nanti dia ke bawah begini, vertikal. Maka kalian pandai-pandailah menyederhanakan, mensimpelkan nanti penjelasan tambahannya kalau rancangan ya, kalau pas seminar rancangan kalian langsung jelaskan. Tapi yang tertulis di situ ringkas-ringkas saja. Nanti di laporan hasil itu di seminar hasil kan sudah dalam bentuk laporan ya. Nah, jadi laporan hasil itu baru dideskripsikan per nilai gitu, dideskripsikan. Jadi akan panjang seperti yang kalian jelaskan tadi. Karena ini kita berproses, makanya saya ajak teman-teman untuk menjelaskan panjang lebar. Nanti kalau eh, yang kalian sudah buat ini, yang kalian buat untuk rancangan itu simpan. Simpan itu dijadikan modal kalian pada saat seminar kan Zoom. Jadi itu bisa kalian taruh di sebelah layar untuk panduannya kalian. Kalau tiba-tiba blank, langsung lihat, oh di tahapan ini penjelasannya seperti itu. Itu untuk panduan ya. Nah,
Itu saja strateginya kenapa saya memberikan penugasan yang banyak. Jadi kalian sudah sempat membuat panduannya kalian untuk rancangan. Kan kalau semua kegiatan itu diiakan oleh mentor berarti kalian sudah punya aktualisasi nilai, ya. Kemudian kalau yang saya kasih tugas terakhir itu sebenarnya biar kalian tidak buat, nggak ada masalah. Itu cuma sekedar menggambarkan ke kalian bahwa ada nanti yang harus vertikal, maka kalian yang pandai-pandai. Kadang ada yang menulis hanya misalnya berakhlak dalam kurung ramah, misal begitu. Ada yang kolaboratif dalam kurung kerjasama. Atau boleh seperti kalian punya tadi, panjang-panjang-panjang, tapi penjelasan tambahan, keterangan, dan sebagainya itu nanti kalian ungkapkan, kalian sampaikan. Tidak usah dimasukkan di dalam tampil rancangan gitu. Tapi kayak tadi punya Pak Wayan, punyanya siapa semua teman-teman yang tadi sudah bacakan, itu kan sudah ada tersedia juga kan tugas yang tabelnya horizontal kan. Nah, itu seperti yang saya bilang tadi, itu menjadi panduan kalian atau modal, cadangan, nyontekan. Oh, seperti itu ya. Nah, karena biasanya eh, kalau kita seminar tiba-tiba blank apa kita punya modal itu untuk langsung melirik set. Jadi ya tapi jangan juga kalian mau melirik tapi bacanya begini. Hmm, hmm. Itu kelihatan lah kan. Pokoknya itu hanya modal untuk kalian keker-keker lah. Oke, selanjutnya kita lihat ke eh, rancangan dulu. Boleh? Sebelum pengertian pemahaman semua rangkuman kita lihat ke rancangan. Siapa yang sudah rancangannya? Sudah semua pasti ya? Kita kasih Irfan dulu karena kemarin eh, Pak Irfan yang membaca tapi kembali ke situ lagi ya. Silakan. Kemarin tuh Pak Irfan ada perbaikan? Iya, kayak kegiatannya kemarin Ibu jelaskan untuk dibuatkan lebih sederhana lagi. Oke, silakan ditampilkan. Tampilkan pesonamu. Silakan. Sebentar Ibu, lagi loading. Iya, silakan. Ingrid nanti sebentar setelah Pak Irfan yang resume ya, resume sama role model sama citra diri. Ini yang Oke, tugas individu dua Bu ya? saya sudah lupa yang individu dua atau pokoknya kayaknya ya tugas individu dua tapi kayaknya tuh bukan individu kedua yang ketiga yang sudah masuk Ke rancangan kan? ASN. Yang sudah rancangannya dirimu. Yang ini belum optimalnya pengelolaan data UMKM berarti gagasannya optimalisasi misalnya begitu ya. Hmm, Optimalisasi pengelolaan data. Maka ini ada persiapannya ya betul sudah ini. jadi saya buat seperti ini Bu, tahapan-tahapan Betul. kegiatannya dalam poin-poin nama kegiatannya Ibu. Dengan tahapannya kan? Ya, ini Iya, dengan tahapan, tahap-tahapnya. tinggal dibikin aktualisasi nilainya. Kita lihat aktualisasi nilainya. Untuk aktualisasi nilainya, sebentar Bu ya. Hmm. Izin Bu, ada kelihatan tampilannya Bu? Belum. Belum, ntar Bu. Dari yang tadi, yang judul isu. Saya stop share dulu Bu, filenya beda soalnya. Oke. Oh iya, silakan. Izin Ibu yang ini. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. silakan. Atau belum? Ya, betul-betul. Izin Ibu, untuk nilai berdasar ASN yang kemarin yang saya angkat belum optimalnya pengelolaan data UKM Bu, Hmm. saya ada bikin dua versi Bu. Jadi ada yang versi pertahapan-tahapan kegiatannya ini, Hmm. masing-masing nilai dasar ASN Hmm. berakhlaknya Bu. Ada juga Hmm. yang saya seringkas jadi satu poin, jadi saya hanya membuat dari tahap-tahap kegiatannya aja. Jadi poinnya itu kurang lebih hanya 4 Bu, Untuk nilainya. untuk nilainya. Kalau ini kan kebetulan saya bagi per poin-poin tahap kegiatan Bu. Yang Hmm. file ini. Ada lagi satu yang saya buat versi duanya itu yang fokus ke kegiatannya aja, Bu. Jadi ada 4 kegiatan dari yang kita Oh, lihat cuma tadi di 4 kegiatan langsung. langsung Nilai. saya Oh, bahas enggak. secara Yang ini yang yang betul. begini. Oh, yang Ini begini, yang Bu ya. betul. Jadi Ya, teman-teman baik. semua yang dipakai itu yang begini. Yang tahap konsultasi mentor, tahap pengumpulan informasi,
tahap penentuan model. Nanti kegiatan 2 tahapnya membuat SOP, mempersiapkan lembar kerja gitu kan? Iya, Dan Ibu, siap. seterusnya. Ha-ha. Nah, jadi yang begini yang dipakai. Ya, jadi Iya. pertahapan kegiatan. Oke, dibacakan 2 tahap saja. Silakan. Baik, Ibu, untuk tahap pertama itu untuk kegiatan pertama itu ada 3 tahapan. Konsultasi dengan mentor itu berorientasi pelayanannya itu proaktif mencari solusi terbaik, Ibu, yang solutif dari mentor. Baik, dan untuk akuntabelnya itu kita ada jujur dan cermat dalam melaporkan rencana aktualisasi. Sedangkan untuk kompetennya, Ibu, menerima bimbingan dari mentor untuk meningkatkan kualitas rancangan. Dari sisi harusnya hormati waktu dan pandangan mentor, dan loyalnya itu komitmen terhadap pelaksanaan agenda strategis instansi. Untuk adaptifnya itu merespon cepat masukan mentor dan menyesuaikan rencana. Sedangkan untuk kategori kolaboratif sendiri, Bu, terbuka dalam berbagi informasi proyek dengan mentor, Bu. Jadi saya lompat ke tahapan yang keduanya, Bu, dalam perencanaan untuk pembuatan SOP, Bu. Di sini berorientasi pelayanannya artinya cepat merespon kebutuhan user, Ibu, dengan SOP yang mudah dipahami. Karena dalam hal ini saya berorientasi pelayanan itu terhadap rekan-rekan di bidang, Bu. Jadi targeting saya pelayanannya untuk teman-teman di bidang tempat fungsional bekerja, Bu. Untuk akuntabelnya, saya melaksanakan tugas dengan cermat dalam menyusun prosedur sesuai standar pendataan. Dari sisi kompetennya, itu menerapkan keahlian dalam penyusunan alur kerja digital atau diagram alirnya, Bu, untuk susunan SOP-nya. Harmoninya memperlakukan semua data dan user sesuai prosedur, Bu. Dan untuk loyal, kita memakai ketentuan sesuai yang berlaku, Bu, dalam penyusunan SOP. Untuk adaptif sendiri, mencari inovasi prosedur terbaik dari referensi instansi lain, artinya bersiap dengan kemungkinan-kemungkinan yang lain, Bu. Untuk kolaboratif, ya kita berkonsultasi dengan teman-teman di lapangan saat penyusunan SOP-nya, Bu. Baik, kurang lebih itu, Bu. Kurang 2 tahapannya. Kalau mau dibacakan Oke, lengkap sih, Bu. keren, keren, keren. Keren ya. Sudah seperti ini maksudnya. Dan teman-teman lain mudah-mudahan tadi dicerna juga, dilihat juga, didengarkan dengan baik. Terima kasih Pak Irfan, bisa stop share. Baik, terima kasih, Bu. Makasih. eh Bisa tunjuk lagi dulu selain Ingrid, Pak Irfan. Karena Ingrid saya sudah siapkan dia untuk tugas yang tadi. Pak Irfan tunjuk dulu satu lagi. Siapa ya? Untuk yang Mungkin rancangan. Pak Siapa? Pak Wayan, Oh, Dokter Pak Wayan. Wayan. Ya, Pak Wayan kembali ke dirimu lagi. Ya. Ya, untuk Baik, rancangannya. izin, Ya, izin silakan. Ibu, tapi maaf Ibu, Mm-mm. tapi saya punya tuh yang versi yang ini Bu, yang versi hanya per kegiatannya jadi hanya 4 Apa? Saya lihat dulu. Saya lihat dulu. berikut. Nah, yang penting kan kita sudah paham, ya. Yang penting kita sudah Ya, paham. Saya lihat dulu nanti eh, yang paling penting teman-teman sudah paham karena tadi teman-teman sudah menjelaskan di pengalaman. Itu sudah cukup. Cuman saya kan butuh penguatan ya supaya tidak hanya diperkirakan saja kalian paham padahal misalnya bagaimana, ya. Oke. baik, izin Ibu, Oh apakah iya, sudah terlihat? sudah terlihat. Berarti Ya, penjelasannya seperti apa ini? Per kegiatan, aktualisasi nilainya bagaimana? ya. Saya baru untuk di sini Bu untuk rancangannya. Oh ya, ya. Oh untuk Ya, rancangan ya. Oke. ya Nanti rancangannya. Pak Wayan buat aktualisasi nilainya seperti punyanya Pak Irfan Ya, tadi. Ya, ya Bu. oke, oke Ya, aman. siap Ibu. Ye, Ya, terima ya, kasih terima Bu. kasih. Ya, aman ya. Jadi eh, teman-teman siapa yang masih kegiatan bisa angkat tangan penjelasannya. Oh Ingrid masih kegiatan. Ingrid, Ridwan, siapa lagi? Jadi nanti pertahapan ya. Oke, aman. Yang penting teman-teman semua sudah paham bahwa pertahapan kayak punyanya Pak Irfan tadi. Jadi satu kegiatan ada 3 tahapan, penjelasannya di pertahapan ini. Oke, aman. Sekarang kita dengarkan saja dulu bagaimana Ingrid meresum, kemudian memilih role model, dan akhirnya
untuk citra diri. Silakan. Di sini share screen ya, Bu. Bu, berarti dari rangkuman, Bu ya? Silahkan dari rangkuman dan tugas teman-teman semua mendengarkan. Sengaja saya pilih perempuan supaya kalian punya telinga itu menarik, tertarik mendengar. Kalau Pak Irfan yang baca pasti kalian, tidak merdu. Oke deh, silakan. Ya. Baik, di sini rangkuman yang sudah saya rangkum mengenai agenda 2 tentang berakhlak itu. Yang pertama yaitu modul nilai dasar ASN berakhlak merupakan pedoman moral dan perilaku kinerja bagi seluruh aparatur negeri sipil. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam membentuk karakter ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, khususnya pada bidang sumber daya air atau SDA, saya menyadari bahwa tugas utama seorang juru operasi dan pemeliharaan OP sangat erat kaitannya dengan tanggung jawab menjaga ketersediaan dan keberlanjutan air bagi masyarakat. Air bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga bagian vital dalam membangun daerah dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, nilai-nilai berakhlak menjadi landasan penting dalam menjalankan peran tersebut, yang meliputi 1. Berorientasi pelayanan, yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa ASN harus memiliki pengetahuan dalam memahami jenis pelayanan pada masyarakat, mempunyai skill yang memadai, mendukung proses percepatan pemberian pelayanan, sikap perilaku yang sesuai dengan norma atau nilai di mana lingkungan pelayanan itu akan diberikan. Kode etik atau kode perilaku, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. 3. Melakukan perbaikan tiada henti. Contoh sesuai tupoksi pekerjaan saya yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam memastikan jaringan irigasi, bendung, dan saluran air dapat berfungsi dengan baik. Nilai kedua yaitu nilai akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan. Akuntabel berbicara bagaimana bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan. Kode etik atau kode perilaku, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Contoh sesuai tupoksi pekerjaan saya yaitu menjalankan kegiatan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan standar SOP dengan penuh tanggung jawab dan transparansi. 3. Yaitu kompeten. Terus belajar mengembangkan kapabilitas. Diharapkan setiap orang dalam melakukan tugas untuk memenuhi kompetensinya harus terus belajar. Kode etik atau kode perilakunya yaitu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain untuk belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Contoh sesuai dengan tupoksi pekerjaan saya yaitu terus meningkatkan kemampuan teknis dalam bidang hidrologi, pengairan, dan perawatan infrastruktur. 4. Harmonis. Harmonis ini berarti
saling peduli, dan menghargai perbedaan. Setiap instansi harus harmonis dan berhubungan. Harmonis juga termasuk kepada masyarakat dalam konteks pelayanan. Kita harus mengerti beberapa aspek bahwa yang bermain sebagai aktor adalah SDM. Kemudian, bagaimana mewujudkan konsep harmonis dalam pelayanan pada masyarakat. Kode etik atau kode perilakunya yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kinerja yang kondusif. Contoh sesuai dengan tupoksi pada pekerjaan saya yaitu menjalin kerjasama dengan rekan kerja, petani, dan masyarakat sekitar dalam menjaga infrastruktur air. 5. Loyal. Loyal yaitu kesiapsiagaan dalam menjaga lembaga untuk mengoptimalkan tugas yang diberikan, termasuk dalam memberikan pelayanan. Loyal juga berarti berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Kode etik yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI, serta pemerintahan yang sah. 2. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Contoh sesuai tupoksi pekerjaan saya, yaitu saya setia kepada nilai-nilai pelayanan publik dan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air. 6. Adaptif, yaitu kemampuan beradaptasi dengan dinamika yang berubah. Adaptif juga berarti harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dinamika perubahan dalam masyarakat sangat dinamis, yaitu oleh karena itu, organisasi harus mengikuti tuntutan zaman. Yang dilakukan adalah merubah regulasi dan melakukan mutasi untuk membangun dinamisasi yang sehat, baik dalam berorganisasi maupun dalam pelayanan kepada masyarakat. Kode etik yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak secara proaktif. Contoh sesuai dengan tupoksi pekerjaan, saya siap menghadapi perubahan iklim dan perkembangan teknologi di bidang pengairan. Yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif yaitu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Kode perilaku memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Contoh sesuai dengan tupoksi pekerjaan saya, yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti Balai Wilayah Sungai atau BWS, masyarakat petani atau P3A, dan lembaga lingkungan lainnya. Ini ada beberapa landasan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pelaksanaan tugas seorang ASN dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan oleh beberapa regulasi. Konsep pendukung dan refleksi individu, tugas juru operasi dan pemeliharaan sumber daya air menuntut keseimbangan antara tanggung jawab teknis dan nilai kemanusiaan. Nilai berakhlak menjadi pengingat agar setiap tindakan bukan hanya memenuhi target pekerjaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Secara pribadi, saya meyakini bahwa keberhasilan seorang ASN tidak hanya diukur dari hasil kerja fisik, tetapi juga integritas dan ketulusan dalam pelayanan. Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamatkan agar pelayanan publik dilaksanakan secara cepat, mudah, terjangkau, dan adil. Melalui refleksi ini, saya belajar bahwa sebagai ASN bidang sumber daya air, saya memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keberlangsungan sumber daya air, bukan hanya sebagai infrastruktur teknisnya saja, tetapi juga sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dan lingkungan. Tugas kedua yaitu role model. Di sini saya mengambil tokoh B.J. Habibie.
Ibu, role modelnya mau dibacakan narasinya, Ibu? eh Boleh narasinya yang menurutmu sangat memikat Yang atau menurut... yang mengandung unsur prinsip-prinsipnya. Oh, Biar mesti langsung. tidak semua lagi dibacakan toh. Oh ya, ya. Ah, oke, silahkan. Di sini saya mengambil role model saya yaitu B.J. Habibie. Kenapa? Karena menurut saya B.J. Habibie itu eh, m- dalam pengimplementasian ASN berakhlak itu termasuk dalam hal ini, seperti berorientasi pada pelayanan. B.J. Habibie meninggalkan karir gemilang di Jerman sebagai insinyur penerbangan kelas dunia demi menjawab panggilan tanah air. Ia tidak datang untuk mencari kekuasaan, tetapi juga untuk melayani bangsa melalui ilmu dan teknologinya. Sebagai Menteri Riset dan Teknologi, ia membangun industri strategis seperti pesawat terbang, kapal, dan telekomunikasi, agar Indonesia tidak bergantung terus kepada negara lain. Pelayanannya bukan hanya secara administratif, tetapi juga dia sebagai visioner. Ia ingin rakyat Indonesia memiliki kebanggaan dan kemandirian dalam teknologi. Nilai nilai selanjutnya itu nilai akuntabel. Saat ia menjabat sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia di masa kritis, yaitu pada masa 1998, Habibie mengambil keputusan sulit namun transparan, termasuk mengizinkan referendum di Timor Timur. Keputusan ini menunjukkan keberanian dan tanggung jawab politik yang tinggi, meskipun beresiko terhadap popularitasnya dan stabilitas pemerintahannya. Ia juga membuka ruang demokrasi, membebaskan pers, dan membebaskan tahanan politik, langkah-langkah yang menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas publik. Nilai berikutnya itu nilai kompeten. Beliau menempuh pendidikan di bidang teknik penerbangan dan pengembangan pesawat N-250 Gatot Kaca, simbol kemajuan teknologi Indonesia. Beliau juga mengembangkan teori crack propagation yang digunakan dalam desain pesawat modern. Prinsip beliau itu yaitu ilmu pengetahuan harus diabdikan untuk kemanusiaan. Ini menggambarkan nilai integritas antara kompetensi dan nilai moral. Nilai selanjutnya itu nilai harmonis dalam kehidupan pribadi dan pros- profesionalnya. Beliau dikenal sebagai sosok yang hangat, penuh cinta, dan menghargai hubungan antar manusia. Hubungannya dengan istrinya, Ainun, menjadi teladan cinta sejati yang saling mendukung dalam suka dan duka. Di lingkungan kinerja, ia dikenal sebagai pemimpin yang menghargai pendapat dan menjaga hubungan baik dengan timnya. Nilai loyal. Loyalitas Habibie terhadap Indonesia tidak bisa diragukan lagi. Ia meninggalkan kenyamanan hidup di luar negeri demi membangun bangsa. Bahkan ketika ia menghadapi tekanan politik dan kritik yang tajam, ia tetap setia pada prinsip dan cita-cita nasional. Adaptif, beliau menunjukkan kemampuan luar biasa dalam beradaptasi. Dari insinyur teknis menjadi menteri, lalu presiden. Ia mampu menyesuaikan diri dengan cepat terhadap tantangan baru di masa transisi politik yang penuh dengan gejolak. Kolaboratif. B.J. Habibie percaya bahwa kemajuan bangsa tidak bisa dicapai sendirian. Ia membangun jejaring kerjasama antara pemerintah, akademisi, industri, dan masyarakat. Sebagai juru operasi dan pemeliharaan sumber daya air, nilai-nilai yang ditunjukkan B.J. Habibie dapat diterapkan dengan cara menjadi ASN yang berilmu dan berinovasi, misalnya dengan mencari metode baru dalam pemeliharaan jaringan irigasi. Loyal terhadap daerah dan bangsa dengan menjaga aset negara seperti bendung dan saluran irigasi agar tetap berfungsi dengan baik. Kolaboratif dengan berbagai pihak, sebagaimana B.J. Habibie menggandeng berbagai ilmuwan dan teknokrat untuk membangun negeri. Selanjutnya yaitu citra diri. Sebagai juru operasi dan pemeliharaan sumber daya air, saya ingin membangun citra diri sebagai ASN teknis yang humanis.
yang tidak hanya mahir secara teknis, tetapi juga berempati terhadap masyarakat pengguna air atau PPA, P3A. Citra diri yang saya harapkan mencakupi profesional dan berintegritas, melaksanakan setiap tugas sesuai dengan SOP, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran serta tanggung jawab. 2. Pelayan publik yang tulus. Siap hadir kapanpun masyarakat membutuhkan bantuan teknis terkait ketersediaan air. 3. Kompeten dan adaptif. Saya harus mengikuti pelatihan teknis dan teknologi baru dalam pengelolaan air, serta mampu menghadapi tantangan dalam perubahan iklim. 4. Kolaboratif dan harmonis. Saya harus membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja, kelompok tani, dan masyarakat sekitar. 5. Loyal terhadap instansi dan bangsa. Melaksanakan kebijakan pemerintah secara konsisten dengan semangat pengabdian. Refleksi pribadi saya yaitu saya memahami bahwa air adalah sumber kehidupan. Dengan demikian, pekerjaan saya bukan sekedar menjaga saluran dan bendung, bangga yang bergantung pada ketersediaan air Kecamatan Toyoli Barat. Dengan menginternalisasikan nilai-nilai berakhlak, saya ingin menjadi ASN yang bangga melayani bangsa, menjaga kepercayaan publik, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah. Baik, sekian Ibu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Keren ya. Makasih banyak Ingrid. Sehingga dari eh, role model yang Ingrid sampaikan tadi, mudah-mudahan Bapak B.J. Habibie ini orang hebat yang kita semua sudah pahami, sudah tahu. Dan Ingrid juga tadi mengkaitkan dengan prinsip-prinsip yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran, mengambil tauladan dari beliau. Dan kemudian citra diri tadi kayaknya mewakili teman-teman semua ya. Bagaimana kita ke depannya, bagaimana harapan kita. Semoga teman-teman, mungkin saya minta maaf, saya tidak mengajarkan secara detail tentang berakhlak apa, berorientasi pelayanan itu apa, kemudian kompeten itu apa, tapi saya yakin dengan kita mengulang-ulang, kemudian adik-adik membuat resume, saya yakin adik-adik bisa memahami itu seperti apa sebenarnya. Karena itu bukan hal baru, itu adalah prinsip dan nilai-nilai yang memang sudah kita laksanakan, sudah kita aktualisasikan. Contoh, adik-adik sudah mampu memperlihatkan di penerapan, ya. Di penerapan semua nilai sudah kalian aktualisasikan di kegiatan yang sudah pengalaman, yang sudah pernah kalian lakukan sebelumnya. Maka tidak perlu saya berpuisi menjelaskan tentang berorientasi pelayanan sampai di kolaboratif, yang pasti adik-adik bisa memahami itu, bisa mengambil pembelajaran untuk prinsip-prinsip tersebut. Kemudian harapan saya juga adik-adik nantinya bisa sukses ya, sukses dalam penyelesaian tugas-tugasnya, kemudian sukses menghilangkan C-nya nanti insya Allah, dan harapannya nilai-nilai berakhlak ini akan adik-adik mampu terapkan, aktualisasikan, ya, diimplementasikan. Titip ini adalah modal kita. Insya Allah dengan berjalannya waktu, adik-adik akan lebih dapat merasakan, kemudian adik-adik bisa kemudian memaknai itu lebih dalam lagi. Ya, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau banyak hal yang mungkin membuat adik-adik kurang berkenan. Saya berterima kasih. eh, kita saling mendoakan doa terbaik untuk adik-adik. Karena di sini sudah azan, maka kita tutup saja. Waktunya juga sudah pas ya di jam 15. Terima kasih banyak. Dwi Ayu, Andri, Irfan, Ingrid, Ahlan. Bu, Makasih ya maaf, sudah Ibu, bantu. maaf Ibu Ya, potong Ibu. ya silakan. Ibu maaf, mau Ya, potong ini Bu. Terus tugasnya gimana Bu diupload? nanti diupload sebentar malam paling lambat Lambat ya, diupload di Sinergi semua di ya. sinergi. Paling Ah, lambat jam 12 malam Bu. ya paling lambat jam 12 malam. Saya yang periksa. Siap, Jadi siap. upload Ibu, saja. Ya, saya. Oke, Ya, Ingrid.
Ibu kalau misalnya kayak yang punya aku tadi kan ada yang dia itu per kegiatan bukan per tahapannya. Mm-mm. Berarti saya ubah dulu Bu, baru saya upload. Nggak usah. Nggak usah lah. Yang penting teman-teman tahu pertahapan. Yang masih salah per kegiatan, kalau kalian sempat perbaiki silahkan. Tapi kalau tidak, ya sudahlah. Tapi nanti untuk persiapan kalian, kalian harus pahami bahwa itu pertahapan. Boleh ya? Makanya jawabannya kenapa tadi pada saat teman-teman mengaktualisasikan di pengalaman itu ada yang kegiatan besar, itu agak rumit kan? Kalian mengaktualisasikan nilainya agak rumit penjelasannya. Kenapa? Karena kegiatannya besar. Sebenarnya dia mainnya di aktivitas kegiatan atau tahapan kegiatan, di aktivitas kecil. Jadi kita bisa lebih merasakan apa yang kita mau lakukan, seperti apa kita lakukan, kemudian masuk nilai-nilai itu di dalamnya, gitu. Makanya ada beberapa kegiatan yang adik-adik jelaskan nggak terlalu nyambung karena dia kegiatan besar. Misalnya apa ya? Pokoknya kegiatannya besar. Nah, tapi kalau sudah masuk ke aktivitas yang lebih kecil, mengerucut, maka mudah kalian jelaskan. Misalnya tadi eh, mengupload, mengini, mengitu gitu, aktivitas-aktivitas kecilnya, ya. Kalau masih sempat selesaikan, aman, saya yang periksa insya Allah. Saya kan bukan cuma baca itu ya, saya juga menilai dari kerja keras teman-teman, kemudian sampai di mana teman-teman memahami. Nah, tapi titipannya kalian harus betul-betul memahami itu per tahapan. Maka kalau diminta menjelaskan, kalian paham bahwa aktivitas kecil itu yang kalian eh, blended dengan nilai-nilai ini. Ya, jadi makan, misalnya makan, teraktualisasi nilai berorientasi pelayanan, misal. Apa tuh? Ramah, Bu. Kok bisa ramah ya? Iya, Bu. Waktu saya sedang makan itu, saya tetap tidak lupa untuk senyum-senyum ke sebelah kanan kiri. Pokoknya eh, nilai-nilai itu dengan panduan perilakunya ikut serta dalam aktivitas kita. Bisa ya? Kemudian akuntabel Bu, kok bisa waktu makan? Iya Bu, waktu saya jajan itu belinya pakai uang yang bisa saya pertanggungjawabkan asal muasalnya, gitu ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman pahami itu. Terima kasih banyak ya, Irfan. Izin Ibu, Ya, mana nih? izin Ibu bertanya dulu. Ya, Tadi oh kan ya, Ibu Tan. katakan bahwa Mm-mm, kami menjelaskan tadi ada mm-mm, panjang lebar ya mm-mm, mm-mm. di sini. Karena kalau menjelaskan panjang lebar itu nanti di Laporan, aktualisasi begitu kan? ya di Terus laporan. masalah tugasnya bagaimana? Kalau masalah Kalau tugas yang kita tugas, upload nanti, apakah mau dirubah mm, lagi atau nggak usah. Sedangkan teman-teman yang belum beres kerjaannya itu, yang cuma kegiatan, saya izinkan untuk diupload saja. Ya, karena eh, oke, saya sudah menilai ya, teman-teman sudah kerja keras lah. Ada nilai usaha, gitu ya. Ya, oke, karena kalian ini ambil waktu juga untuk beristirahat. Karena ke depan masih masih mau stres, masih mau tegang, gitu-gitu. Ya, kumpul saja. Yang pasti perjanjiannya kalian bisa paham. Yang pertama, yang kedua betul-betul masukkan ke pikiran, ke memori terdekat supaya kalau ujian nanti gampang jawabnya. Dan ini bukan hanya untuk persoalan ujian, tapi persoalan nilai-nilai yang akan kalian terus implementasikan sepanjang hayat. Oke? Terima Terima, kasih. terima kasih sekali, Bu. Iya, makasih sama-sama. Ingrid, Si Ahlan, Ibu. Ica, Devi, makasih ya. Wayan, Ridwan, Hadis, Oh ya. Intan, makasih semua. Ya. Dwi Ayu, Ya. Andri, Ya, Bu. Irfan, maaf guru, maaf suhu. Terima kasih banyak. Akhir, terima kasih. Ya, Ibu. Ya, izin salam sama Kak Rizky. Siap. Tabe, makasih banyak. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Iya, Bu. sama. Kasih, Bu.